Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat aplikasi simulator ya. Di sini nanti akan menggunakan computer vision. Nah, computer vision ini nanti akan dimanfaatkan untuk membuka pintu sekaligus menyalakan lampu secara otomatis jika ada orang datang. Nah, sekarang saya sudah memiliki nih aplikasi simulator ya. Nah, ini pintunya nanti ketika ada orang dideteksi dari computer vision. Nah, pintu ini akan membuka dan lampu ini akan menyala. Nah, sekarang ini Mas sudah jalan tapi belum ada sisi dari aplikasi yang memakai computer visionnya. Jadi sekarang requestnya masih manual dengan menggunakan HTTP. Nah, contohnya ini untuk menyalakan lampu nih. Kita coba requestnya localhost 5000 lampu on. Nah, ini untuk menyalakan lampu begini. Nah, ini akan menyala. Nah, sekarang untuk mematikan gini. Ini lampu mati. Terus ini request untuk pintu membuka. Nah, itu pintu membuka. Nah, pintu ini secara otomatis nanti setelah 15 detik menutup, dianggapannya dengan setelah orangnya meninggalkan apa sudah nggak kelihatan setelah 15 detik berarti kan udah aman. Nah, itu ditutup kembali gitu. Nah, ada dua kemungkinan yang bisa dipakai. Pertama yaitu dengan menggunakan YOLO. Nah, kelebihannya YOLO di sini implementasinya gampang ya. Kalau menggunakan YOLO Ultralytic. Nah, opsi kedua bisa memakai face recognition. Bedanya apa? Nah, kalau YOLO ini model YOLO itu mengenal orang, tapi nggak mengenali orang ini siapa gitu. Berbeda dengan face recognition. Kalau face recognition, dia bisa mengenali, oh ini orang, oh ini namanya si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, kalau dengan face recognition ini cocok untuk ruangan yang memerlukan apa ya? Memerlukan list hak akses masuk lah misalnya. Jadi orang ini boleh masuk ke sini. Nah, begitu kamera melihat, oh orang ini dikenali sebagai si A, oh iya dia boleh masuk. Nah, otomatis pintu membuka. Nah, tapi kalau ada orang, oh ternyata yang datang si B, si face recognition tahu nih, ada orang datang si B, oh dia nggak punya hak akses. Nah, dia nggak akan dibukain pintu. Bedanya seperti itu. Tapi kalau YOLO, setiap melihat orang, oh ini ada orang, buka pintu. Nah, cocoknya di mana penerapan pakai YOLO? Nah, ini biasanya untuk ruang-ruang yang publik. Misalnya pintu mall ya. Kalau kita datang ke mall kan begitu datang pintu otomatis membuka. Nggak ada yang membuka secara manual. Itu biasanya diterapkan di pintu utama sih. Kalau pintu pintu kecil ya beda lagi lah. Biasanya ada satpam manual ya. Nah, kalau yang menggunakan hak akses itu, nah ini buat ruang-ruang privat, misalnya ruang kantor, ruang kantor kan nggak semua orang bebas keluar masuk selain yang punya akses ya. Nah, ini cocok juga diterapkan di akses gedung. Jadi kadang orang hanya bisa masuk di lantai yang mana gitu. Jadi benar-benar yang memerlukan akses untuk bisa masuk. Lanjut ya, sekarang kita coba untuk membuat aplikasinya dengan YOLO. Kita buat dulu di sini, buat folder projectnya.
Nah, di sini baru ada simulator. Nah, sekarang kita buat folder sensor. Masuk ke folder sensor. Nah, di sini masih kosong nih. Sekarang kita buat virtual env untuk Python. Ini kita buat env, jadi biar library Python yang kita pakai nggak bercampur dengan project yang lain, biar nggak saling bentrok. Ini sudah ada, sekarang tinggal diaktifkan. Caranya env slash script. Oh, salah ini. Ftpad. Sekarang env-nya sudah aktif. Terus kita install library-nya dari YOLO. Page install YOLO Ultralytic ya yang dipakai di sini, jadi gampang installnya. Ultralytic sama Ultralytic itu pakai ini, pakai ya. Nah, ini sedang download YOLO. Downloadnya lumayan besar, library YOLO.
lama juga ini installnya. Ini baru selesai install YOLO. Selanjutnya kita install OpenCV di Python. Caranya pip install OpenCV, OpenCV Python. Sekalian request. Nah, request ini nanti yang buat request melalui HTTP. Selanjutnya kita membuat scriptnya. Kita lanjut buka editor nanti ya. Editor. Di sini pakainya ini ada Visual Studio. Nah, Visual Studio. Nah, ini script yang kita buat untuk menjalankan programnya itu seperti ini. Ini CV dari OpenCV yang kita pakai untuk mengambil gambar. Ini requestnya untuk request HTTP. Nah, ini ultralytic untuk YOLO-nya. Jadi nanti kita akan memakai model YOLO dari ultralytic yaitu YOLO versi 8. Nah, ini base URL dari simulator tadi, localhost 5000. Ini endpointnya untuk buka pintu kita memakai endpoint pintu slash open. Nah, sedangkan untuk menutupnya pintu slash close. Nah, mungkin namingnya ini nggak teratur nggak apa-apa ya, tapi ini hanya untuk simulator saja. Nanti kalau bikin untuk production harusnya lebih rapi, nggak boleh begini. Nah, ini untuk lampu nyala, lampu on, nah, lampu mati memakai lampu off. Nah, ini di sini kita memakai model YOLO. Model padnya ini kita ambil dari dirname osped. Nah, ini dia ngambil dari folder yang sama. Nah, nama modelnya ini YOLO v8.pt. Selanjutnya di sini kita nih jalannya mau ini dari main. Nah, if main berarti kita ketika model program dijalankan dia akan memanggil fungsi main. Fungsi main sendiri ini seperti ini, panjang ya. Nah, dia akan error jika tidak ada petnya ini. Error modelnya tidak ketemu. Terus, nah kalau ada ketemu ini jadi model
Di sini ngambil YOLO model pad. Nah, model pad yang tadi di atas tuh, yang YOLO V8. Selanjutnya ini CV membuka kamera. Nah, kamera ini yang untuk mengambil gambarnya nanti. Nah, di sini untuk menentukan sensor adakah orang gitu di sini. Nah, di sini selama ada gambarnya dia akan looping terus, akan ngecek terus. Nah, di sini ini box ini akan membuat box untuk apa namanya itu ya, bonding box untuk orang jika ada orang yang dideteksi. Nah, ini dihitung orangnya ada enggak. Kalau ada berarti kelas personnya ngupdate. Nah, dia akan aktif kalau ada orang nih aku memanggil fungsi activate di sini. Nah, fungsi activate ini berisi ini. Fungsi activate executor submit request, dia akan mengirim request pintu untuk dibuka. Nah, mengirim request lagi untuk lampu lampu on, berarti lampunya harus nyala. Nah, sedangkan deactivate ini untuk menutup dan mematikan lampu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita kembali ke simulator untuk melihat jalannya program. Nah, ini folder bekerja kita. Nah, ini modelnya ada model YOLO 8 ini. Yang dipakai yang YOLO V8 ini untuk deteksi orang. Nah, kalau ini yang face itu untuk deteksi muka. Nah, kita pakainya yang YOLO untuk deteksi orang. Kita jalankan sensor ya, YOLO ini. Nah, kita panggil filenya. Sekarang jalan. Nah, ini sudah aktif. Nah, itu langsung membuka pintu dan lampunya menyala. Nah, sekarang apa yang terjadi jika orangnya itu nggak ada? Kita coba tutup nih dengan kertas nih ya, biar orangnya itu nggak kedetek. Nah, seperti ini. Nah, lampu mati kan? Karena nggak ada orang, pintunya tetap nutup. Nah, ketika orangnya datang lagi, seperti ini misalnya. Nah, buka lagi dan nyala lagi. Nah, pintunya pun nantinya otomatis akan nutup kalau sudah 15 detik. Nah, ini kan pintunya udah nutup. Nah, kita coba lagi, tutup lagi. Sini, mati lagi kan? Buka lagi. Nah, begitu kira-kira yang kita simulasikan ya. Nah, ini cocok untuk rumah rumah kita nih. Misalnya kalau kamarnya biar hemat listrik ya, misalnya di ruang tamu dipasang kamera. Nah, lampu kamar ini kalau ada orang nyala gitu. Tapi ya mungkin ada keterbatasan. Ini lampunya nyala terus selama ada orang. Kalau orangnya tidur tetap nyala. Beda sama yang smart home-nya si Google ya, yang mereka bisa deteksi kalau orangnya diam tidur, nah dia otomatis mati. Nah, ini belum. Ini hanya kalau melihat orang lampunya nyala, baru tahap seperti itu. Nah, ini request-requestnya yang dikirim ke server ini. Ini yang dikirim ke simulator.
untuk menyalakan lampu nih secara real time mengirim terus. Ya mungkin hanya ini yang kita simulasikan untuk pembelajaran kali ini. Mungkin lain waktu bisa disambung lagi dengan tema yang lain yang lebih menarik. Nah, semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa memajukan teknologi dengan mempelajari hal-hal baru yang ada di dunia teknologi informasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.